Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali khataman kita daripada kitab Waraqat, memasuki pada majelis yang ke-6, yaitu kita akan membahas tentang mujmal. Wal mujmalu ma yabtakiru ilal bayani, wal bayanu ikhraju syai'i min haidil ishkali ila haizit tajalli, wan nafsu ma la yuhtamalu illa ma'nan wahidan, wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu wa huwa mushtaqun min minassatil arusi wa huwal kursiyu. Wal mujmalu, dan berikutnya adalah mujmal. Di dalam kajian usul fiqh berikutnya adalah kita akan membahas tentang mujmal. Apa itu mujmal? Ma yabtakiru ilal bayani. Mujmal itu adalah apa-apa yang yabtakiru, yang butuh, yang pakir dia, yang butuh dia ilal bayani, kepada bayan. Jadi apa-apa yang membutuhkan kepada bayan itu adalah namanya mujmal. Bayan itu apa? Wal bayanu ikhraju syai'i min haizil ishkali ila haizit tajalli. Bayan itu apa? Bayan adalah ikhraju syai'i, mengeluarkan sesuatu, min haizil ishkali, dari keadaan iskal, daripada keadaan sulit, ila haizit tajalli, kepada keadaan tajalli, terang. Jadi bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sebelumnya sulit, yang sebelumnya susah, yang sulit untuk dipahami, kepada mudah dijelas, mudah untuk diterang, ya, mudah untuk dipahami, ya. Artinya jadi jelas. Sesuatu yang iskal, sesuatu yang muskil, sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Itu namanya bayan, atau bahasa kitanya bisa bayan itu diartikan penjelasan. Apa-apa yang butuh kepada penjelasan itu namanya mujmal. Ya, penjelasan itu maksudnya adalah ada nanti yang sulit dipahami, itu dengan bayan tadi, yang sulit tadi menjadi mudah untuk dipahami. Yang apa yang perlu itu, apa yang sulit itu, sehingga itu dia dijelaskan, itu adalah namanya nas. Ya, nas itu nanti ada yang mujmal, butuh penjelasan. Nah, yang namanya penjelasan berarti ada nas nanti yang sulit dipahami, itu kemudian dibayankan menjadi mudah. Wan nasu ma la yuhtamalu illa ma'nan wahidan. Nas itu apa-apa yang tidak mengandung kecuali makna yang satu. Nas itu dia hanya memiliki satu makna. Wakila ma ta'wiluhu tanziluhu, dan dikatakan adalah apa-apa yang takwilnya adalah turunnya. Wa huwa mushtaqun min minassatil arusi wa huwal kursiyu, dan dia nas itu terambil dari kata minassatil arus. Ya, minassatil arus itu apa? Wa huwal kursi. Jadi minassatil arus itu artinya kursi, al arusi pengantin, itu pengambilan kata nas. Jadi kajian kita adalah membahas tentang mujmal. Adanya nanti nas syari'an, baik itu berbentuk ayat Al-Qur'an maupun itu nanti dari hadis Nabi, yang itu membutuhkan kepada penjelasan. Dia butuh penjelasan apa yang dimaksud dengan kata ini dari nas ini, ya. Nah, penjelasan itu tadi, kata-kata yang sulit dalam nas itu diberikan penjelasan. Kemudian wadzahiru mahtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhari, wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalili wa yusamma zahiran bid-dalili. Berikutnya ada nanti namanya zahir. Apa itu zahir? Mahtamala amrayni, apa-apa yang mengandung amrayni, akan dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari dua perkara tadi, azharu minal akhari, lebih zahir daripada yang lain. Wa yu'awwalu, dan ditakwilkan adh-dhahiru, zahir itu bid-dalili, dengan
dalil. Jadi dia ditakwilkan dengan dalil. Wa yusamma zahiran bid dalili, dan dia dinamakan dengan zahir bid dalil. Selanjutnya ada nanti namanya zahir ya. Apa namanya nas syariat itu, ayat maupun hadis nanti ada yang namanya zahir. Zahir itu apa? Apa namanya nas yang mengandung dua perkara. Salah satunya itu lebih jelas daripada yang lain. Jadi ada nas, ada ayat atau ada hadis. Dari ayat atau hadis ini dia mengandung dua makna. Namun dari dua makna tadi ada makna yang paling azhar, makna yang paling jelas, makna yang paling terang. Itu namanya zahir ya. Berikutnya nanti, nah yang zahir itu ditakwilkan dengan dalil. Artinya ada dalil yang menakwilkan. Maka itu dinamakan dengan zahir bid dalil ya. Dia disebut dengan zahir bid dalil. Misalnya ada ayat was-samaa banainaha bi'aid ya. Dan langit itu kami bangun langit itu dengan tangan-tangan ya. Secara zahirnya lapas apa namanya aidin itu adalah jamak daripada lapas ya yadun, lapas tangan. Nah, namun itu mustahil pada hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Apa namanya Allah tangan kalau dimaknakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang kita pahami itu mustahil. Karena itu mengandung kepada penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberikanlah dalil. Sehingga diberikanlah makna kekuatan. Makna kekuatan ini adalah dalil akal daripada memahami kata aidin ya. Memahami makna tangan. Nah, kalau lafaz zahir itu begitu. Apa namanya? Dia mengandung dua makna. Salah satunya lebih jelas. Misalnya kita katakan ya. Ra'aitu asadan, saya melihat melihat singa. Singa yang dimaksud di sini adalah binatang buas. Karena secara zahirnya begitu, yang namanya singa pasti binatang buas. Namun kata singa juga bisa memiliki makna yang berbeda. Bisa saja kata singa itu dimaknai sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang hebat. Ya, seseorang yang hebat biasanya disebut sebagai singa. Maka dikatakan ra'aitu asadan. Kata-kata ra'aitu asadan dia memiliki dua makna. Itu zahir tadi ya. Dia memiliki dua makna. Makna yang pertama dan makna yang paling jelas dari dua makna itu adalah pertama, makna singa adalah binatang buas. Namun ada juga makna lain yang tidak jelas. Ya, yang tidak lebih terang, yaitu makna kalau singa itu adalah seseorang yang kuat, seseorang yang pemberani yang hebat. Misalnya kita katakan ra'aitu asadan yaqra'ul Quran amamal masjid. Saya melihat singa sedang membaca Quran di depan masjid. Nah, kalau di sini kan berarti makna singa jadi bukan lagi singa yang asli, karena apa namanya ada korina yang menegah. Itu kita bahas dulu pada majas ya. Tapi kalau kita katakan saya melihat singa, mana lebih kuat, seseorang yang diserupakan dengan singa atau singa sungguhan? Tentu yang dipahami adalah kalau ro'a itu asadan, tentu orang akan memahami lebih mudah, lebih jelas maknanya bahwa singa di situ adalah singa sungguhan, binatang buas. Kemudian nanti nas yang zahir itu ada juga yang ditakwil dengan dalil, seperti yang kita katakan tadi contohnya, dan langit itu kami bangun kata Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan. Artinya nas yang zahir ini ditakwil ya. Nas ini ditakwil, dia zahirnya itu karena ditakwil, diberikan dengan dalil yang lain, maka dinamakan zahir bid dalil. Kalau tentang singa tadi dipahami sebagai binatang buas, itu adalah zahir biasa. Nanti ada namanya zahir bid dalil. Zahir bid dalil itu seperti ayat was-samaa banainaha biaidin. Dan langit itu kami bangun langit itu biaidin dengan tangan-tangan. Maka makna tangan di sana adalah kekuatan, ditakwil dengan dalil akal. Karena kalau dipahami tanpa takwil ini bisa membawa kepada penyerupaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dan serupanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk adalah mustahil. Itu juga sudah sering kita bahas dalam kajian tauhid. Selanjutnya wal af'alu fi'lu sahibis syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhil kurbati wat ta'ati au la yakunu fa indalla dalilun ala al-ikhtisasi bihi
yuhmalu 'alal ihtisasi wa illam yadulla la yukhassasu bihi li'anna Allah ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun fayuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadbi wa minhum man qala yutawaqqafu fihi fa in kana ala wajhi ghairi wajhil kurbati wat ta'ati fayuhmalu 'alal ibahati fi haqqihi wa haqqina. Berikutnya kajian kita juga dalam usul fikih ini adalah al-af'al, tentang perbuatan tentang fi'il. Apa yang dimaksud dengan fi'il atau perbuatan di sini adalah fi'lu sahibus syariah. Adalah fi'ilnya sahibus syariah. Adalah perbuatannya sahibus syariah. Siapa itu sahibus syariah? Yakni Nabi SAW. Jadi termasuk juga dalam kajian usul fikih adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang dalam kajian hadis itu kita sebut dengan sebutan hadis fi'li. Nah ya, hadis fi'li adalah masuk dalam cakupan usul fikih. Kita perlu membahas tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Karena dari sini nanti kita bisa melihat hukum suatu amalan. La yakhlu imma an yakuna ala wajhil kurbati wat ta'ati. Tidaklah kosong, tidaklah lepas bahwasanya ada kalanya perbuatan-perbuatan Nabi itu ala wajhil kurbati wat ta'ati, atas wajah, atas bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurba, mendekatkan diri. Wa ta'ati, dan ketaatannya. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi, hadis fi'li itu tidak lepas. Ada kalanya dia berbentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan, aula yakunu, atau tidak ada yang demikian itu. Jadi perbuatan Nabi itu ditinjau dari usul fikih. Ada kalanya nanti itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Ini perbuatan Nabi. Perbuatan ini adalah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada kalanya imma au la yakunu, atau tidak ada begitu. Artinya perbuatan-perbuatan Nabi ini bukan dalam rangka ketaatan atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu ada dua nanti ya. Perbuatan Nabi itu ada perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menaati Allah. Ada juga nanti yang tidak begitu, artinya hanya perbuatan biasa saja. Fa indalla dalilun 'alal ikhtisasi bihi yuhmalu 'alal ikhtisasi. Fa indalla, maka jika menunjukkan oleh dalil 'alal ikhtisasi, atas kekhususan bihi dengannya, yuhmalu 'alal ikhtisasi, maka dikandung atas yang demikian itu kepada kekhususan. Artinya kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan Nabi itu adalah perbuatan khusus. Artinya adanya kekhususan bagi Nabi, maka itu maknanya dibawa kepada kekhususan itu. Artinya ada perbuatan-perbuatan Nabi itu dikhususkan hanya untuk Nabi saja. Ada dalil yang menunjukkan ini hanya untuk Nabi. Seperti misalnya dalam pernikahan Nabi SAW itu memiliki istri, dalam pernikahan itu lebih daripada 4. Karena memang ada kekhususan yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu boleh menikah, memiliki istri lebih dari 4 ya. Sedangkan umatnya dibatasi hanya 4. Berarti ini adalah kekhususan untuk Nabi. Jadi itu tidak boleh diikuti karena itu adalah perbuatan khusus. Wa illam yadulla la yukhassasu bihi. Kalau dan jika tidak menunjukkan oleh dalil, tidak kekhususan dengannya. Artinya kalau ada dalil yang tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu khusus. Artinya perbuatan ini tidak ada dalil yang menyatakan itu khusus untuk Nabi. Artinya kalau begitu itu tidak menjadi khusus ya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan, maka dia tidak menjadi khusus. Artinya menjadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Amalan itu bisa ditiru ya. Lianna Allah Ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Demi sungguh
Ada dua huruf taukid ya, huruf taukid lam dan huruf qad ya. Benar-benar sungguh ada bagi kalian semua pada utusan Allah itu uswatun, teladan. Fayuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina. Maka dibawa yang amalan amalan perbuatan Nabi SAW yang tidak ada dalil kekhususan ini itu dibawa 'alal wujubi atau mengandungkan atas makna wajib inda ba'di ashabina, menurut sebahagian ashabina, sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah. Katakanlah kita kalau itu tidak ada kekhususan, maka maknanya perbuatan Nabi itu wajib, dalam artian wajib untuk ditiru. Nabi wajib mengerjakannya, kalau begitu umatnya juga wajib. Ini menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ya, perbuatan Nabi itu wajib ditiru. Karena Nabi wajib melakukannya, maka kita juga wajib. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadbi. Dan sebagian daripada ashabina, sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan, orang yang mengatakan itu yuhmalu 'alan nadbi, dibawa kepada mana nadab, makna anjuran. Artinya perbuatan Nabi itu maknanya anjuran, sebaiknya umatnya juga melakukan. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi, dan sebagian mereka lagi mengatakan bahwasanya yutawaqqafu fihi, didiamkan, di-stopkan ya padanya. Karena apa? Karena kalau dilihat nanti ada pertentangan dalil, maka sebagian para ulama mengatakan kalau ada saat ta'arud di sana, ada seakan-akan dalil ini saling bertentangan, maka stop. Jangan dulu diamalkan ya. Fa in kana ala wajhi ghairi wajhil qurbati wat ta'ati fayuhmalu ala al-ibahati fi haqqihi wa haqqina. Maka jika adalah atas wajah selain wajah kurba wa ta'ah, maka jika ada perbuatan-perbuatan Nabi SAW itu, dia bentuknya bukan dalam bentuk ketaatan, bukan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, fayuhmalu ala al-ibahati, maka dia dibawa kepada makna ibahah. Maknanya kebolehan. Ya, seperti makannya Nabi, seperti minumnya Nabi, itu adalah kebolehan. Karena dalam rangka, bukan dalam rangka taat dan kurba. Berbeda halnya dengan amalan lain seperti sholat ya, seperti puasa, itu menunjukkan kurba wa ta'ah. Sedangkan makan, minum tidak menunjukkan kurba. Maka itu menunjukkan kebolehan pihaki, pada haknya Nabi SAW, hak kita dan pada haknya kita umatnya. Artinya kita boleh saja meniru makannya Nabi, kita juga boleh meniru minumnya Nabi. Itu perbuatan Nabi dilihat nanti ada dua, ada yang mengandung ketaatan, bentuknya bentuk ketaatan, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang ditiru itu. Ada yang wajib nanti ditiru, ada yang dianjurkan kita untuk menirunya, ada nanti yang tahan dulu, jangan dulu tiru karena ada pertentangan dalil ya. Nanti perbuatan yang ini ada bentuknya kekhususan hanya untuk Nabi saja, ada juga bentuknya umum, Nabi melakukan, umatnya juga melakukan. Kemudian nanti ada juga perbuatan Nabi SAW itu tidak dalam rangka qurba wa ta'ah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak juga dalam rangka ketaatan, maka dia maknanya boleh-boleh saja, boleh ditiru, boleh juga tidak, seperti makanan Nabi ya, minuman Nabi. Nah, kemudian selanjutnya apalagi yang kita bahas? Wa iqraru sahibus syari'ati. Wa iqraru sahibis syari'ati alal qawli min ahadin huwa qawlu sahibis syari'ati wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Wa iqraru sahibis syari'ati, dan berikutnya dari ikrar sahibis syari'ah, ikrarnya ya, ikrar atau ketetapan sahibis syari'ah, ketetapan Nabi Muhammad SAW, atau bisa kita sebut dalam kajian hadis takriri. Nabi menetapkan, Nabi mentakrirkan tentang sesuatu yang tidak Nabi kerjakan ya. Iqrar sahibis syari'ah alal qawli min ahadin huwa qawlu sahibis syari'ati. Ikrarnya Nabi SAW atas suatu perkataan min ahadin, dari seseorang sahabat Nabi ya. Misalnya ada seorang sahabat berkata begini-begini, dan Nabi mendengar perkataan itu dan Nabi diamkan saja. Tidak Nabi
tegur kalau itu salah. Huwa qaulu sahibi syariati. Dia itu seperti perkataan Nabi sendiri ya. Jadi artinya ketika perkataan para sahabat tentang sesuatu dan Nabi diamkan saja, yang Nabi juga tidak pernah melarang itu sebelumnya, dan ini sahabat Nabi yang mengatakan, itu seakan-akan sama seperti perkataan Nabi itu sendiri ya. Wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'lihi. Begitu juga ikrarnya Nabi SAW, takrirnya Nabi SAW atas suatu perbuatan, ka fi'lihi, sama juga seperti perbuatan Nabi. Karena Nabi melihat para sahabat melakukan ini dan itu, kemudian Nabi mendiamkannya saja. Nabi tidak menegur. Jika kalau itu salah, tentu Nabi akan menegur. Nabi akan mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ini buruk, tentu akan Nabi tegur. Namun Nabi diamkan saja. Maka perbuatan ini seakan-akan sama seperti perbuatan Nabi. Walaupun Nabi tidak melakukannya, namun perbuatan itu dilakukan di hadapan Nabi. Namun Nabi diam saja ya. Kalau salah, tentulah Nabi SAW akan memberikan teguran. Wa ma fu'ila fi waqtihi bi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Kemudian wa ma fu'ila fi waqti, dan apa-apa yang dikerjakan pada waktunya, waktu Nabi SAW. Artinya jika termasuk juga dalam takrir di sini adalah apa-apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW pada waktu Nabi masih hidup, di masa Nabi, fi ghairi majlisi, pada selain majlis Nabi. Artinya ada mungkin amalan-amalan, perbuatan-perbuatan sahabat Nabi yang semasa dengan Nabi, dan itu dilakukan bukan dalam majlis Nabi. Artinya Nabi tidak melihat secara langsung atau tidak mendengar secara langsung. Wa alima bihi, dan Nabi mengetahui dengan perbuatan itu. Ada perbuatan dilakukan di tempat lain oleh sahabat, Nabi tidak melihat, Nabi tidak mendengar, namun Nabi tak tahu ya, tidak melihat secara langsung, tidak mendengar secara langsung. Mungkin ada sahabat lain yang melaporkan itu kepada Nabi, walam yunkirhu, dan tidak Nabi mengingkarinya ya. Ketika dilaporkan, Nabi tidak mengingkari. Apa hukmu ma fu'ila fi majlisi, maka hukumnya itu sama hukumnya seperti apa-apa yang dikerjakan Nabi dalam majelis. Hukumnya sama seperti yang dikerjakan di dalam majelis Nabi ya. Ada misalnya sahabat melakukan suatu perbuatan tidak bersama Nabi ketika itu, namun ketika dilaporkan kepada Nabi, Nabi mendiamkannya saja, dan Nabi tidak mengingkari. Kalau salah tentu Nabi ingkari. Nabi beri pelajaran yang betulnya seperti apa. Nah, perbuatan yang tidak dilakukan di hadapan Nabi ini, kalau begitu Nabi tidak mengingkarinya, Nabi mengetahui namun Nabi tidak mengingkari, maka perbuatan itu dihukumkan sama dengan perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi. Nah, perbuatan yang di hadapan Nabi yang tidak Nabi tegur itu sama seperti perbuatan Nabi itu sendiri. Maka hanya para ulama menyatakan takrir Nabi SAW itu bisa menjadi landasan hukum, bisa menjadi landasan syariat ya dalam ketentuan hukum. Baiklah, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang nasakh. Wa amman nashu fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.